Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Rumah Pintar Cemara ya, Rumpin Cemara TV. Yang dimana saya sudah bersama dua orang hebat. Ini adalah dua orang hebat yang di tengah ini namanya Rahmat Hidayat, seorang pengusaha muda dari Rasau Jaya. Dan yang sebelah sana, pojok sana itu Mas siapa Mas? Rido ya, seorang pegiat seni musik yang dimana sering juga konser di mana-mana dan udah go nasional ya, dan go nasional udah bisa membanggakan lah orang-orang Rasau Jaya. Okay. Dan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan mereka selama pandemi ini seperti apa. Jadi langsung saja nih saya tanyakan kepada mereka berdua. Mulai dari siapa nih, Mas? Rahmat boleh. Mana-mana lah boleh. Mas Rahmat ya? Anda yang berapa? Oke. Saya langsung nanyakan ke Mas Rahmat sebagai pengusaha muda selama pandemi ini, apa sih yang sangat berpengaruh gitu buat Mas secara pribadi? Ya, pertama terima kasih udah mau jadi host di sini kan. Pandemi ya, di masa pandemi ini pasti sangat berpengaruh besar gitu kan. Terutama saya dan istri saya ada bisnis fashion, jualan baju gitu kan, jualan fashion lah ya, fashion wanita sih terutama. Kemarin di awal Januari, di akhir Desember 2019 dan sampai ke awal Januari itu seminggu kita belanja gitu kan, kita belanja ke Jakarta. Ya berharap nanti di bulan 4 gitu kan, bulan 4 kan lebaran kan kita kan, kemarin kita lebaran. Nah itu ya kita cukup banyak lah belanjanya itu kan, tapi ternyata ya pandemi gitu kan, jadi kita udah belanja banyak, tapi ternyata pandemi. Dan itu ya jadi tantangan tersendiri buat kita sebagai orang yang bergelut di dunia fashion gitu kan. Kita udah siap-siap, kita udah bahasanya bakal dapetin momen lebaran gitu kan, momen lebaran kita dapetin, tapi ternyata kita ada pandemi wabah COVID-19. Jadi dan itu pasti sangat berpengaruh sekali buat semua bisnis ya, terutama ya bisnis yang fashion, apalagi bisnis fashion yang sebenarnya momentumnya pas di masa lebaran itu. Jadi ya sangat berpengaruh Ya Mas ya. Yeah. Tentunya lah ya kan, karena semua elemen pasti berpengaruh perihal adanya pandemi ini. Mungkin yang untuk Mas Rido sendiri perihal kegiatan selama pandemi itu seperti apa? Pengaruh atau enggak? Kan saya ini ya apa? grup band terkenal. Saya punya band gitu kan. Saya kebetulan berkecimpung di dunia musik. Nah, mungkin saya juga mewakili beberapa musisi bahkan internasional ya, seluruh dunia ya. Siap. Bahwa pandemi ini pasti berpengaruh sih. Karena pertama kita pemasukan itu dari mana coba? Mungkin rata-rata yang paling besar itu dari royalti musik. Itu yang ada di YouTube atau di Spotify atau apapun lah, kayak Joox segala macam. Nah itu sebenarnya nggak seberapa. Yang paling besar itu adalah penghasilan dari panggung off air. Nah dengan adanya corona ini kan, jadi kayak nggak mungkin kita bisa manggung dalam keadaan pandemi seperti ini. Jadi pastinya berpengaruh besar, terutama dari segi penghasilan, dari segi pemasukan, dari segi jam terbang kita akhirnya berkurang. Terus bahkan ada beberapa orang yang teman-teman saya itu bahkan lupa caranya manggung, bahkan katanya bakal canggung nanti kalau misalnya Kikuk gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mengatasinya, kalau aku sendiri juga sebagai ini kan songwriter juga, aku juga nulis lagu. Yang aku lakuin selama pandemi ini ya mau nggak mau lakuin itu, yang nulis lagu, bikin musik, memproduksi musik sendiri. Untuk bandku sendiri juga selama pandemi ini udah ngeluarin satu lagu. Kemarin di sebulan yang lalu kalau nggak salah, 2 bulan lalu ada ngeluarin satu lagu. Terus insya Allah awal Juli bakal satu lagi keluar. Jadi ya itu, kita mau nggak mau mainin di
ini online, nyumbangin di media Media. online, YouTube, Spotify. Karena kita nggak bisa manggung juga kan. Berarti banyaknya penghasilan lebih dari sponsor-sponsor yang ada di media sosial berarti Nah, ya. sekarang. Kalau biasanya kan dari manggung, sekarang lebih ke itu. Main itu. Oke, kan tadi kan udah dapat pandangan nih kegiatan mereka berdua selama pandemi dan dampaknya terhadap mereka berdua, terhadap rata-rata dampaknya ini terhadap penghasilan mereka berdua. Dan kita patut tahu lah ya kegiatan mereka selama pandemi ini seperti apa nih. Kan kalau biasanya selama pandemi kan mereka ini kan setiap orang kan punya pekerjaannya masing-masing kan, keahliannya masing-masing, dan pastinya mereka mendalami hal itu. Tapi ketika pandemi biasanya banyak nih can-can sampingan yang dilakukan, mungkin selain sebagai musisi terus sebagai pengusaha muda, apa sih yang Mas berdua lakukan selama pandemi? Iya, pastinya jualan ya. Pertama jualan, ya kita memutar otak lah. Waktu saat pandemi kemarin, kemarin tuh kita juga nggak nyangka sih bakalan juga dapetin momen Lebaran gitu kan. Kemarin sempat pesimis juga gitu kan, sempat pesimis. Tapi memang kita gencarin di online, kita gencarin ke media sosialnya. Ya alhamdulillah kemarin dari belanja yang kita dana yang kita belanjakan itu barang-barangnya masih laku 50% dari belanja yang kita ini kan. Tapi memang kemarin juga kita sempat ada dana sebagian dana yang masih ada kita belanjakan ke belanjaan lain. Kemarin kita coba belanja kue gitu kan, belanja kue snack-snack lebaran. Nah di situ kita juga kemarin udah belanja lumayan besar ya, puluhan juta juga kita udah belanjain. Ternyata hampir pesimis kemarin juga kan. Ternyata kita ketakutannya apa ya, orang-orang ini nggak bakalan merayakan hari raya lebaran gitu kan, bakalan slow aja gitu kan. Tapi ternyata pas di tanggal 10 ke atas kan lebaran itu tanggal 24 April kan. Ya, 24 April ya, bener. 24 April 24 Mei sih. Selamaan libur nih jadi lupa tanggal ya. Mei lah. Mei ya? Mei. Nah, 24 Juni ya. 24 Mei itu kita lebaran, jadi ternyata pas tanggal puluhan, tanggal 10 ke atas itu ternyata animo masyarakat untuk belanja snacknya itu masih banyak. Nah, jadi ya kita masih dapetin momentum lebaran gitu. Tapi kita memang benar-benar mutar otak nih, gimana caranya kita bisnis fashion kita masih tetap laku, kemudian juga kita cari alternatif bisnis lainnya. Kemarin juga kan saya kan ngelola rumah pintar nih juga kan, selain saya bisnis juga ngelola rumah pintar. Kita ada binaan UKM gitu kan, penjahit lokal di sini. Kita kemarin juga minta mereka untuk bikin masker masker kain. Dan alhamdulillah juga kemarin animo untuk beli banyak kan. Nah, ya alhamdulillah sedikit-sedikit dari sana masih bisa lah nutupin untuk beli susu anak kan. Ini berarti udah punya istri dan punya anak ya, wajar dia udah memikirkan itu. Bagaimana kalau sama Mas Rido sendiri yang masih belum nikah, belum memiliki keluarga? Promosi nih. Siapa tahu ada yang mau nyangkut kan. Kalau aku bersyukur sih. Kenapa aku tinggal di istilahnya desa lah, ini kan bisa dibilang desa. Aku yang bersyukur dengan masa-masa seperti ini, karena aku banyak ngeliat temanku yang tinggal di kota besar, yang kerja beneran kerja di perusahaan segala macam. Pas pandemi mereka harus dirumahkan, ada yang bahkan di PHK. Mereka tuh nggak tahu mau ngapain gitu, Mas. Jadi banyak yang ngapain ya, kan? Udah bingung nih di rumah, nggak tahu mau ngapain, misalnya nggak bisa produktif setelah di PHK dan setelah dirumahkan gitu. Nah, dengan aku kayak gini, keadaan kondisi tinggal di desa,
aku bisa muter otak ya Mas. Jadi aku kan kebetulan orang tua aku punya kebun juga, punya kebun, punya ternak juga. Ya aku mau nggak mau ngikutin itu, jadi aku mulai mempelajari gimana cara nanam, gimana caranya mengolah kebun segala macam, dan peternak tuh gimana segala macam, belajar. Ini akhirnya aku mulai belajar, dan oh alhamdulillah juga ya, maksudnya ada positif juga, aku bisa kayak gini gitu kan. Ya udah, paling itu sih cara aku mengalihkan ini kesibukan selama pandemi ini. Sama ya itu tadi yang tadi aku bilang, aku akhirnya nulis lagu lagi. Iya. Lebih fokus lah nulis lagu segala macam dengan keadaan kayak gini kan. Berarti kita bersyukur nih kan tinggal di desa, Hmm. dan banyak sekali teman-teman kita yang tinggal di kota nih, banyak yang apa ibaratnya susah memiliki pekerjaan sampingan kan. Kalau kita yang di desa nih banyak pekerjaan Banyak sampingannya banget. kan, apalagi berkebun dan menanam padi atau berternak, itu kan banyak kalau orang-orang desa. Oke, tadi udah penjelasan dari Mas Rido, sekarang dari Mas Rahmat. Ya, new normal nih ya. New normal ya masih tetap berusaha sih. Berusaha, cuma memang aktivitas-aktivitas seperti kerjaan gitu kan, karena kita juga punya amanah untuk bekerja gitu kan. Jadi kita ya mulai di tempat kerja kita buat tempat untuk cuci tangan. Kemudian kita juga kalau di jalan pakai masker, kemudian kita coba untuk jaga jarak. Nah, itu eh, kita lakukan gitu kan, karena itu memang prosedur protokol kesehatan untuk new normal ini kan. Dan kalau boleh cerita, kemarin saya juga saya baru belum sampai seminggu kali saya ke Jakarta. Saya ada ke Jakarta. Kayak di karantina tuh Mas. Enggak sih. Jadi di Jakarta kita kemarin kan saya ngantar adik-adik saya kan ke pondok pesantren gitu kan, pondok tahfiz. Kemudian di bandara juga nggak ribet banget sih sebenarnya, cuma kemarin rapid test, kemudian kita ngisi aplikasi di HP karena HP Android untuk yang ini, kemudian ada juga yang pakai kartu kuning yang nggak ada HP Android, cuma seperti itu aja sih. Kemudian ya memang kita disuruh untuk jaga jarak, kemudian pakai masker, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah saya tiba dengan selamat kan di sini kan. Tidak ada satu gangguan apapun. Nah, itu membuktikan bahwa ya prosedur new normal itu ya cukup bisa kita pegang lah, bisa kita jadikan acuan untuk kita beraktivitas kembali. Karena kalau kita tidak beraktivitas kembali, kita juga agak sulit nih. Betul. Gitu kan. Ya. Terutama perekonomian kita lah gitu kan. Pasti tersendat gitu kan. Kalau misalnya kita tetap harus berdiam diri gitu kan di rumah. Dan ya alhamdulillahnya lagi, ya benar yang dibilang sama Mas Rido gitu kan, kita ada di posisi di Kalimantan Barat, abis itu kita di Rasojaya gitu kan. Kita memang bandara Supadio internasional yang kita punya ini dekat dengan Rasojaya, tapi sepertinya kurang banyak deh orang-orang luar gitu kan untuk melintasi daerah Rasojaya ini. Jadi Rasojaya ini cukup kondusif untuk di masa pandemi ini. Mungkin itu sih. Tapi kalau orang-orang bilang tuh kan, kemarin pas masa gencar-gencarnya pandemi itu kan sempat viral juga ya, ada juga yang camat dari Rasau sendiri kan mengabarkan kalau di Rasau sendiri itu ada yang kena corona itu sendiri, padahal itu hanya sekilas rapid test saja kan. Kalau rapid test itu kan tidak 100% itu benar adanya gitu. Harusnya ada swab test. Dan itu menurut Mas Rahmat sendiri yang berdomisili di Rasau itu seperti apa lah? Ya memang sebenarnya penanganan ya, kalau saya lihat sih lebih ke penanganan dari pemerintahnya sih ya. Jadi penanganannya saya pikir memang kurang efektif gitu kan. Ya kita harusnya pakai tes swab, tapi ternyata pakai rapid test. Rapid test itu tesnya darah gitu kan. Dan sangat sulit sekali untuk melihat bahwa orang ini positif corona atau enggak gitu kan. Ya berdasarkan keyakinan aja deh kalau saya sih. Saya pikir kalau misalnya saya yakin bahwa saya
sehat gitu kan, saya tidak flu, saya tidak demam gitu kan, ya saya tetap jalan gitu, jalanin aktivitas. Dan seperti kemarin itu memang ya isu gitu kan, isu-isu yang cukup meresahkan juga kan, memang di masa sekarang ini yang kita suka bermedsos ria gitu kan, udah tahu ada informasi-informasi yang kurang valid, itu harusnya memang kita cross check gitu kan. Penting banget untuk meng-cross check sebuah kebenaran berita tuh kalau di masa sekarang. Itu Oke. Itu pentingnya kita sebagai generasi muda untuk selalu cross check terhadap berita-berita yang tersebar di media sosial. Dan sayang sekali sih kemarin isu itu menyebar dengan luasnya, dan ada salah satu tokoh di desa itu sendiri malah menyebarkannya perihal-perihal seperti itu. Harusnya itu menjadi PR kita bersama sebagai generasi muda untuk selalu jeli terhadap berita-berita yang tersebar. Dan menurut Mas Rido sendiri, dengar nggak perihal isu-isu yang tersebar perihal adanya orang yang di Rasa Jaya yang kena positif corona? Aku denger sih, sempat dengar, cuman nggak tahu detailnya segala macam, dan dengar pun juga dari teman-teman aja gitu. Jadi belum, maksudnya mungkin nyebarnya di mana sih itu kira-kira? Di Paling WA, WA gitu ya. Facebook itu udah viral banget itu. Oke, itu kan. Berarti Mas Rido itu ketika berita itu tersebar udah dirasa atau belum? Nah, kayaknya aku masih di sana. Masih di sana ya, berarti kurang mengikuti update tentang Raso itu sendiri. Karena Raso juga kan lagi berkembang juga kan, yang mungkin bisa jadi ibu kota Kupuraya nanti. Amin, kita doakan. Emang Kupuraya mau jadi kabupaten, mau jadi provinsi? Bisa jadi. Bisa jadi. ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupaten kan bisa Mas. Kota kabupaten. Ibu kabupaten. Apa nyebutnya sih? Kan Ibu kota kabupaten. kalau Ibu Kupuraya kabupaten. ini kan belum tetap kan Belum. posisi letak strategisnya di mana Iya sih. tentang Sebenarnya Raso sih tengah tata ya. strukturnya kan. Jadi Rasa cocok sih. Raso sebenarnya cocok lah. Iya. Itu kata senior saya sih, bukan kata saya. Oke, sekian podcast bincang-bincang kita bersama dua orang hebat ini. Dan untuk kalian yang selalu kepo terhadap orang dua ini, silakan mampir ke sosial media mereka. Untuk Mas Rahmat silakan. Ya, teman-teman bisa ya tanya-tanya, mungkin diskusi juga di Instagram atau Facebook. Di Instagram itu ada @bara_hidayat, kemudian di Facebook ada Bara Hidayat. Cari pasti ada muka saya. Mungkin Mas Rido bisa memperkenalkan dirinya, karena pastinya dari kawan-kawan yang nonton ini pasti ingin dekat terhadap Mas Rido karena masih jomblo ya kan. Waduh. Masih jomblo ya Mas ya? Masih. Insya Allah. Jadi kita belum follow ya. Nanti apa? Aku IG aja ya paling ya. Boleh. Bagi yang mungkin pengen tahu kegiatanku, bisa follow IG ku mungkin ya, @ridalhaq, RIDALHAQ. Sama mungkin yang mau kepo bandku kali ya. Boleh. Boleh dicari di YouTube juga ada, di Instagram namanya @fletchband_, Fletchband di Instagram, di YouTube juga bisa dicari, atau di Spotify Fletch, FLETCH. Coming soon nanti ada lagu baru dari Nah. Fletch bulan Juli nanti ya, awal Awal Juli Juli. lagi. Oke, jangan lupa di follow bandnya ya, band dari Mas Rido, bukan Mas Ridonya yang selalu dikepoin ya. Oke, itu saja dari bincang-bincang kami. Mungkin kita berjumpa di podcast selanjutnya, dan ini merupakan podcast yang pertama kita. Semoga kita berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.